Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini, luar biasa ini. Nggak akan ada seorang muslim pun yang dicoreng kehormatannya. Nggak ada Quran dihina, nggak ada Nabi SAW dihina. Tapi orang-orang non-muslim yang sekarang mengatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, pertumpahan darah, mereka nggak fair sendiri. Amerika masuk ke Irak apa alasannya? Masuk ke Irak ikhwas sekalian dan akhwat, alasannya Saddam Hussein itu zalim. Apa urusannya kau dengan Saddam Hussein? Di negaranya orang. Masuk dengan alasan itu, Saddam Hussein zalim agar seluruh umat Islam diam. Lalu dia masuk dengan leluasa menyerang, membunuh dan seterusnya. Dan berapa banyak juta barel yang dicuri tiap hari. Ya, minyak dari Irak itu dikirim ke Amerika waktu itu. Penjajahan modern di zaman sekarang. Orang semua diam, tidak dikatakan Amerika nyebarin dengan pertumpahan darah. Aneh sekali nih, gitu kan? Israel tiap hari membantai kaum muslimin. Ya. Kemudian pada saat orang seluruh dunia sudah mulai memanas, lalu disebarkan lagi, didatangkan bonekanya Palestina datang, presiden, kemudian didatangkan lagi orang Israel, dia katakan mau damai. Nanti 6 bulan kemudian ketemu di sini, ketemu di situ, terus begitu bertahun-tahun tidak ada hasilnya. Satu masalahnya ikhwas sekalian dan akhwat, kita meninggalkan jihad. Tapi jihad yang benar ya. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Pada tempatnya dan waktunya. Pertama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang, dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Nabi SAW menyuruh kita punya persiapan. Nabi SAW tiap hari melatih sahabatnya berkuda, melempar tombak, memanah, berenang. Bahkan beliau mengatakan, ajarkan anak kalian menunggangi kuda sementara kuda itu berlari dan suruh dia loncat di atasnya. Para sahabat tiap hari melatih diri mereka dengan keterampilan. Bukan untuk terorisme, bukan untuk merebut haknya orang lain, tapi untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Kapan agama Allah dicoreng, kita punya kekuatan untuk melawan. Sekarang subhanallah umat Islam takut dengan perang, dengan istilah jihad sedikit mulai bergerak. Nih lihat nih teroris nih lihat nih begini, ditakut-takutin, akhirnya redam lagi, gitu kan? Yang anehnya ini pemimpin Islam ini tidak tahu kenapa nina bobo semua tidur. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang mau membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana Mu'tasim tadi? Mana Umar bin Abdul Aziz? Kalau Umar bin Khattab hidup sekarang ini, luar biasa. Nggak akan ada seorang muslim pun yang dicoreng kehormatannya. Nggak ada Quran dihina, nggak ada Nabi SAW dihina. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Waktu mati pimpinan yang jahat ini, semua pengikutnya dari orang Yahudi yang tadi mencaci Nabi SAW ketakutan, berhenti, redam. Karena kepalanya sudah mati. Itu banyak contoh berhubungan dengan masalah itu. Ini bukan saya ajar anda ini supaya keluar dari masjid ini lalu berperang, bukan. Tapi kita harus ya adil, proporsional kita di sini. Artinya kalau memang saatnya membela agama, ya membela agama, gitu kan? Jangan tetap saja kita lemah. Kata Nabi SAW, yushaku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti ada tiba saat di mana kalian ini akan dikerumuni oleh al-akala. Al-akala maksudnya di sini adalah orang yang punya makanan, ngundang tamu, ya, kemudian ditaruh di nampan, dihadirkan nampan, kemudian pada saat dihadirkan nampan tersebut, ya, dia manggil tamu-tamunya, ayo makan yuk di makanan nampan ini. Kalian nampan makanan itu dan ini semua adalah umat-umat selain kalian mengurumuni kalian. Para sahabat waktu itu ikhwas kalian kaget dan berkata apa? Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Waktu itu kita sedikit jumlahnya Rasulullah.
Kenapa sahabat tanya begitu? Karena waktu itu saja jumlah sahabat sedikit, orang-orang kafir pada takut semua, gitu kan? Maka nggak masuk di akal kalau umat-umat semua ngeroyokin sementara jumlah kita banyak. Jawaban Nabi ternyata menjelaskan kepada mereka apa? La bal antum kathir, tapi kalian banyak pada saat itu, bukan sedikit, banyak. Bahkan sebagian ulama hadis mengatakan perkataan Nabi SAW bal antum kathir artinya kalian lebih banyak daripada musuh kalian. Sekarang jumlah manusia 7,3 miliar, umat Islam itu kurang lebih 3 miliar. Hampir 40% dari penduduk ini orang Islam. Apa kata Nabi SAW? Walakinnakum gutha'u ka gutha'is sayr. Tapi kalian seperti buih di air, di lautan, dibawa oleh ombak. Busa-busanya tuh, air kalau air biasa bergaram seperti itu kalian. Banyak tapi nggak ada gunanya, diombang-ambingkan sama ombak. Lalu kata Nabi SAW yang mengatakan di sini, dan Allah akan masukkan dalam hati kalian al-wahan. Sahabat bilang, apa itu wahan? Kata Nabi SAW dua riwayat, satu riwayat Bukhari, satu riwayat Abu Daud. Riwayat Bukhari berbunyi, ya hubbud dunya wa karahiyatil maut. Cinta dengan dunia, kalian betul-betul biar waktu sholat datang tetap bisnis, biar apapun pendapatan haram tetap didahulukan daripada yang halal. Pokoknya dunianya luar biasa, mendominasi, meninggalkan akhiratnya. Dan kalian takut dengan kematian, nggak ada lagi pikir masalah akhirat, nggak ada, takut mati karena tidak ada amal solehnya. Riwayat Abu Daud yang lebih agung, kata Nabi, maksudnya lebih agung sini secara makna ya, bukan berarti mengalahkan riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, karahiyatil hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Cinta sama dunia dan benci dengan jihad. Benci dengan jihad. Jadi benci membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang jadi masalah buat umat Islam sekarang. Tentu di sini ada kelompok yang ekstrim, keluar karena semangat jihad lalu tidak ada instruksi, tidak ada pemimpin, tidak ada penyebab, tiba-tiba membentuk pasukan lalu menyalahgunakan istilah jihad, membom dirinya. Ini nggak boleh dalam Islam. Membunuh diri nggak boleh dalam jihad. Tidak boleh dalam jihad. Kita perang, melempar bom, kena orang mati, kita kena percikannya mati, itu baru mati syahid. Tapi kalau bom diri itu bunuh diri namanya. Terlebih lagi membuat kerusakan, membom di wilayah umat Islam, tidak boleh. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ